Sahabat V semuanya, kita bertemu lagi di Dunia V. Untuk para sahabat V yang baru pertama kali main ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-videonya. Dan pastikan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Biar setiap ada uploadan video terbaru, para sahabat V akan mendapatkan informasinya. Nah, di video kali ini khususnya buat para sahabat Capricorn. Untuk para sahabat Capricorn, di sini kita akan lihat seperti apa kondisi dia dan mereka yang berulang kali menyakiti kamu ya. Nah, kita akan lihat siapakah mereka ini dan apa yang pernah dilakukan kepada para sahabat Capricorn ya, dan seperti apa keadaan mereka sekarang saat ini ya. Nah, sebelum videonya dimulai, kembali saya ingatkan jika ini adalah pembacaan yang bersifat general dan mungkin saja bisa cocok untuk yang satunya, belum tentu cocok untuk yang lainnya. Jadi seperti apapun hasil bacaannya, anggap saja ini hanya sekedar fun reading. Nah, baiklah untuk para sahabat Capricorn. Di sini kita lihat dulu untuk energi dia dan mereka ini ya. Seperti apakah energi dia dan mereka yang berulang kali menyakiti para sahabat Capricorn? Seperti apakah energi dari dia dan mereka yang berulang kali menyakiti para sahabat Capricorn ya. Kita akan lihat seperti apakah energi dia dan mereka yang berulang kali menyakiti para sahabat Capricorn. Nah, kita akan lihat di sini seperti apa energi dia dan mereka ya, orang-orang yang berulang kali menyakiti para sahabat Capricorn. Nah, lalu di sini kita juga akan tarik kartunya untuk melihat kondisi dia dan mereka yang berulang kali menyakiti para sahabat Capricorn ya. Seperti apakah kondisi dia dan mereka, orang-orang yang berulang kali menyakiti para sahabat Capricorn. Seperti apakah kondisi dia dan mereka yang berulang kali menyakiti para sahabat Capricorn. Nah, kita akan lihat untuk para sahabat Capricorn ya, seperti apa kondisi dia dan mereka ini ya. Orang-orang yang sering berulang kali menyakiti kamu ya. Kita akan lihat seperti apa keadaan mereka saat ini. Nah, untuk para sahabat Capricorn, di sini kita mulai dulu untuk melihat dia dan mereka ini ya, seperti apa energinya. Dan salah satu yang terbaca di sini, seseorang ini adalah seorang yang dulu pernah ini ya, banyak memblok beberapa perkembangan hidup kamu ya. Jadi selama kamu dekat dengan orang ini, banyak sekali hal-hal yang seharusnya kamu bisa kayak lebih maju atau lebih berkembang, tapi ditahan atau mungkin kayak dihalangi oleh seseorang ini ya. Nah, seorang yang benar-benar toksik dalam kehidupan kamu ya. Nah, beberapa kalian mungkin ada yang terlibat di satu hubungan pekerjaannya, di mana orang ini sebenarnya orang yang awalnya ya dekat dengan kamu ya, di mana kamu juga percaya dia orang yang baik. Kamu bukan hanya percaya tapi juga melakukan banyak ketulusan terhadap orang ini ya. Nah, di sini bisa saja kalian mungkin berada di satu lingkungan pekerjaan yang sama, atau beberapa bahkan ada yang kayak berbisnis bareng, atau mungkin di satu lingkungan tempat kamu usaha ya. Beberapa lagi bisa jadi ini adalah orang yang di lingkungan pertemanan kamu, atau ada yang kayak terhubung di satu komunitas yang sama dengan beberapa sahabat Capricorn ya. Nah, di sini sebenarnya kamu dan orang ini punya beberapa tujuan yang sama ya. Jadi kayak beberapa visi misi yang ingin dicapai bersama di sini juga sudah ada ya, dan mungkin beberapa di antaranya juga ada yang pernah meraih sukses bersama, entah di satu target yang kalian lakukan ya. Tapi akhirnya di sini orang ini kayak yang mungkin kayak memiliki rasa cemburu atau iri hati, entah kamu menyadari atau tidak ya. Nah, di sini orang ini mulai yang kayak membuat kamu menjadi seseorang yang terbatas ya. Jadi ada banyak hal yang dia buat sehingga kamu mungkin tidak bisa berkembang sesuai dengan apa yang kamu inginkan ya. Mungkin ide-ide kamu, pendapat kamu atau rencana kamu yang dibatalkan atau dihalangi untuk dilakukan, atau beberapa karya kamu juga yang kayak dihancurkan ya. Jadi banyak sekali perbuatan dia yang membuat kamu akhirnya kehilangan beberapa peluang untuk sukses ya, termasuk juga beberapa pencapaian yang seharusnya kamu dapatkan bukan saja hilang, tapi justru ini kayak merasa dikhianati juga bisa ya, yang akhirnya mendapatkannya justru dia ya, kayak yang mencuri ide kamu, mengambil peluang untuk menjatuhkan kamu, dan justru dia yang menjadi sosok yang sukses ya. Jadi seseorang yang licik ya, yang ternyata tidak hanya yang modus ya, tapi dia
tidak benar-benar tulus kepada kamu, bahkan yang memanfaatkan kamu ya. Nah, di sini mungkin beberapa sahabat Capricorn, kamu udah yang kayak tidak mau lagi terhubung dengan orang ini ya. Dan ini satu keputusan yang cukup baik ya, karena orang ini benar-benar toksik banget di lingkungan kehidupan kamu ya. Nah, lalu di sini beberapa kalian juga mungkin ada yang berada di sebuah hubungan di mana sebenarnya hubungan ini ya saat ini baik-baik saja ya. Tapi ada satu hal yang membuat kamu merasa terbebani, yaitu sebuah status ya, di mana mungkin orang ini sampai sekarang ya, walaupun kalian udah dekat ya secara hubungan asmara, tapi dianya tidak bisa yang kayak memberikan satu kepastian hubungan buat kamu ya. Jadi kayak nggak ada mendapat sebuah status yang jelas ya. Nah, ini bisa jadi juga kamu beberapa kali berusaha yang kayak memaklumi ya, mungkin ada alasan-alasan yang dia kemukakan dan membuat kamu juga bersabar untuk menanti. Tapi di sini kembali lagi ya, tidak mendapatkan hal yang kamu inginkan ya, sebuah komitmen ya. Nah, beberapa di sini justru dia menghadirkan pihak lain, atau ternyata ya selain kamu juga ada sosok lain yang dia dekati ya. Dan ini cukup menyakitkan ya. Tapi beberapa Capricorn di sini mungkin kamu juga kayak yang berusaha untuk memaafkan dan mungkin memberikan kesempatan dia ya ini untuk berubah ya. Nah, seseorang yang kamu harapkan bisa berubah, tapi ternyata di sini malah yang kayak berulang kali mengulangi kesalahan yang sama ya. Dan ini benar-benar yang membuat kamu kayak tersakiti banget ya. Bahkan beberapa kalian juga mungkin ada si dia yang dimana energinya di sini terbaca sebagai seseorang yang semaunya ya. Semaunya dalam arti ya tidak akan yang mendengarkan apa keinginan kamu ya. Jadi ini seseorang yang juga memberikan beban atau memberikan tekanan kepada kamu ya. Dan di sini beberapa mungkin ada yang masih berusaha bertahan ya di hubungan ini, tapi beberapa lagi mungkin ada yang memilih meninggalkan hubungan ini ya, karena ya berulang kali dikhianati, berulang kali juga tidak mendapat kepastian tentang sebuah status hubungannya, bahkan ada yang menghadirkan pihak lain selain kamu ya. Nah, lalu di sini juga ada beberapa sahabat Capricorn di mana dia ini sebenarnya seseorang yang juga dekat dengan kamu ya. Jadi beberapa mungkin kalian ada yang terhubung di satu hubungan asmara, beberapa lagi mungkin di bisnis ya. Nah, untuk yang berada di hubungan asmara bisa jadi orang ini juga ada yang kayak udah menjadi pasangan kamu mungkin ya. Jadi ada yang udah jadian juga, bahkan beberapa ada yang udah berkomitmen di pernikahan ya. Nah, tapi sebuah hubungan yang juga bukan sehat ya hubungannya ya, dimana kamu merasa terdominasi ya. Dalam arti ya kamu harus mendengarkan maunya dia, mengikuti aturan-aturan yang diberikan, mengikuti keinginan dia, tapi tidak sebaliknya ya. Bahkan di sini kamu merasa diperlakukan kurang adil ya, karena apa yang kamu berikan tidak kamu dapatkan ya. Ini bisa tentang kayak perhatian kamu, waktunya kamu, kasih sayang kamu, atau mungkin kamu kayak merasa memperjuangkan hubungan ini sendirian ya, karena merasa tidak diprioritaskan, bahkan orang ini yang tidak menghargai segala kebaikan yang udah kamu lakukan ya. Di sini bukan hanya merasa tidak dihargai, tapi kamu merasa sia-sia segala pengorbanan kamu ya. Nah, orang ini bahkan yang juga kayak tidak bisa mengerti tentang keinginan kamu, dan dia juga tidak memahami tentang kondisi dia yang ternyata sudah melukai kamu ya. Jadi mungkin menurut dia ini adalah sesuatu yang masih biasa dan normal ya. Nah, tapi di sisi lain mungkin beberapa sahabat Capricorn ada yang berusaha bertahan di hubungan ini karena bisa jadi ada yang udah punya anak atau mungkin pertimbangan lainnya ya. Dan hal ini terus-menerus terjadi ya. Jadi beberapa Capricorn mungkin ada yang udah meninggalkan hubungan ini, meninggalkan orang ini, tapi beberapa lagi di sini mungkin kamu masih tetap bertahan ya. Nah, walaupun mungkin ada banyak hal yang menyakiti kamu ya, bukan hanya tentang dianya yang keras ya, yang tidak bisa diatur atau tidak mau mendengarkan, tapi yang justru menjadi beban kamu adalah suka mengatur ya. Jadi orang ini juga seorang yang posesif juga bisa ya, atau mungkin dia takut kamu mengetahui beberapa kebohongan yang dilakukan di belakang kamu ya. Jadi orang ini cukup licik sebenarnya ya, mementingkan diri sendiri dan tidak menghargai keberadaan kamu sebagai pasangannya ya. Nah, beberapa kalian yang berada di sebuah hubungan pekerjaan, orang ini juga bukan seorang partner yang baik ya. Jadi kamu mungkin sebelumnya memang udah mengadakan kayak perjanjian bersama, tapi
kenyataannya dalam prakteknya ya, di sini justru dia yang mendominasi ya, bahkan beberapa hak kamu kayak yang dihilangkan ya, atau mungkin ya pembagian hasil bagian kamu lebih sedikit, atau mungkin untuk beberapa pekerjaan justru kamu yang memiliki tanggung jawab yang lebih besar ya. Jadi seseorang yang tidak bisa diajak kerja sama dengan baik orang ini ya. Dan ini terjadinya berulang kali ya, bahkan ketika kamu menuntut untuk sebuah keadilan di sini juga tidak didengarkan ya, maunya kamu mengikuti segala hal yang dia inginkan ya. Jadi sosok yang sangat-sangat egois, mementingkan dirinya sendiri, dan seseorang yang kayak ingin menguasai semuanya ya. Jadi kamu mungkin beberapa Capricorn di sini bahkan ada yang mengalami kerugian secara materi juga ya. Nah, jadi inilah beberapa energi tentang dia dan mereka yang terbaca ya. Dan sekarang kita akan lihat seperti apa kondisi mereka saat ini ya. Nah, di sini ada kartu Judgment ya, di mana ini bercerita tentang karma ya, tentang tabur tuai. Jadi apa yang dia lakukan terhadap kamu, beberapa sahabat Capricorn, nah si dia atau mereka ini juga merasakan hal yang sama saat ini ya. Jadi lingkungan mungkin banyak yang memberikan hal atau balasan yang setimpal ya, walaupun bukan kamu yang membalasnya, tapi orang-orang yang saat ini dekat dengan mereka juga memperlakukan dia sama seperti dia memperlakukan kamu ya. Jadi sesuatu yang dia tabur akhirnya di sini dia tuai kembali ya. Di kehidupan dia di sini juga banyak rencana-rencana yang sudah disusun dengan rapi akhirnya berantakan ya. Jadi untuk mendapatkan sebuah pencapaian di sini bukan sesuatu yang gampang buat dia ya, termasuk juga memulai sebuah hubungan baru di kehidupan asmaranya ya. Mungkin sudah beberapa kali ya pernah dekat atau jalan dengan orang baru, tapi ada saja beberapa hal yang akhirnya membuat dia harus yang melepaskan hubungan tersebut ya. Nah, beberapa juga mungkin di sini ada yang udah kayak bekerja sama dengan pihak lain, tapi ternyata ya tidak sesuai harapan ya. Jadi ada saja beberapa konflik yang terjadi dan akhirnya bubar ya. Dan di sini mungkin dia juga bukan hanya merasakan apa yang kamu rasakan selama ini ya, bahkan untuk keuangannya juga bukan dalam kondisi yang nyaman ya, di mana dia untuk mendapatkan penghasilannya juga harus yang berjuang keras di sini ya. Bahkan dia harus yang kayak berusaha mendapatkan pembuktian dari orang lain ya. Nah, bisa jadi di lingkungan pekerjaannya atau di lingkungan tempat dia berbisnis juga banyak orang yang kurang mempercayai dia ya. Bukan hanya kata-katanya, mungkin hasil kerjanya juga diragukan ya. Dan di sini dia butuh kayak perjuangan lebih berat untuk mendapatkan sebuah pencapaian di keuangan ya. Jadi sebuah kondisi keuangan yang benar-benar mengharuskan dia bekerja keras, berjuang keras, bahkan yang benar-benar membuktikan tentang kemampuan diri ya. Nah, lalu di sini juga ada beberapa yang saat ini tidak memiliki status di hubungan ya. Jadi kembali cerita yang sama yang kamu lakukan ya, sama-sama kartu The Fool ya. Dan beberapa mungkin juga ada yang kayak terikat di sebuah kebebasan ya. Jadi dia kayak tidak bisa melakukan beberapa hal yang dia sukai karena ada batasan dari lingkungan ya. Mungkin dari segi keuangan ada yang mengalami keterbatasan, beberapa mungkin juga ada yang kayak mendapat aturannya. Jadi hal yang dia tidak inginkan saat ini mau nggak mau juga dia lakukan ya. Jadi ini sebuah hal yang sebenarnya cukup membebani dia ya, sebuah kondisi yang membuat dia merasa banyak tekanan ya, tapi mau nggak mau dia menerima karena situasi inilah yang harus dipertahankan dia saat ini ya, mungkin di lingkungan pekerjaannya atau di lingkungan tempat dia berbisnis atau mungkin dari pasangannya ya. Nah, lalu di sini ada beberapa yang juga mungkin sampai sekarang belum bisa yang melupakan kamu ya. Jadi nah, beberapa mereka atau dia ini banyak juga yang melakukan perbandingan antara kamu dengan orang-orang baru yang ditemui ya, tapi tidak menemukan yang mirip atau sama dengan kamu ya. Dimana kamu yang dulu benar-benar tulus sama dia, sekarang justru sebaliknya ya. Jadi beberapa di sini mungkin ada yang juga kayak saat ini merasa kayak menyesal ya, menyesal dan ingin banget untuk kayak kembali ke hubungannya dengan kamu ya. Jadi beberapa Capricorn mungkin di sini kamu yang menolak atau mungkin kamu menutup sebuah akses untuk bisa terhubung kembali ya, dan dia mungkin yang kayak masih berpikir ya beberapa rencana untuk bisa kembali baikkan sama kamu ya. Mungkin di hubungan asmara atau beberapa mungkin ada yang ingin lagi bekerja sama dengan kamu ya. Bukan hanya menyesali diri, mungkin juga ingin minta maaf dan
benar-benar yang kayak ingin menunjukkan, versi barunya kepada kamu ya, dan mungkin ke depannya dia masih akan terus berusaha karena di sini dia menyusun banyak rencana ya. Rencana-rencana untuk bisa kembali ke kamu, untuk bisa kayak mengambil kembali hati kamu ya. Nah, jadi inilah beberapa, kondisi dia dan mereka yang berulang kali pernah menyakiti para sahabat Capricorn ya. Semoga apapun yang pernah mereka ini lakukan, para sahabat Capricorn bisa yang memaafkan dan mendoakan yang terbaik untuk mereka ya. Dan semoga kedepannya juga Capricorn selalu dipertemukan dengan orang-orang yang lebih baik ya. Dan untuk kalian yang sudah hadir menonton video ini, terima kasih pastinya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.